Bab 161. Kamu, si sombong yang suka menghakimi. Semua itu terjadi hanya dalam waktu 5 detik. Belum sempat para penonton melihat apa yang dilakukan Sean, pemuda itu sudah berlutut di tanah. Sean masih mencengkeram tangannya sembari memelintir salah satu jarinya dengan cara yang mengerikan. Ah! Sakit! Lepaskan aku! Berlutut di depan Sean, pemuda itu berteriak kesakitan. Jejak kesombongan yang dia perlihatkan sebelumnya seketika menghilang. Petugas keamanan dan para penonton membelalakan mata dengan kaget. Orang lumpuh itu pasti sudah gila sampai-sampai ia berani menyerang manajer housekeeping di halaman Hotel Lakeside. Dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Jadi kamu juga bisa merasakan sakit, dasar sok sombong. Sean mendengus dingin dan menyodorkan telapak tangannya. Kraak. Salah satu bagian tangan pemuda itu terdengar patah lagi, dan tubuhnya terlempar sekitar 3 meter jauhnya. Sampai saat ini, petugas keamanan itu belum juga tersadar. Dia hanya berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali. Orang miskin bukanlah orang kelas bawah, sama halnya dengan orang kaya yang tidak selalu berarti orang kelas atas. Apa yang membedakan satu individu dari individu lainnya adalah sikap mereka. Katakan padaku, sampah merek apa kamu ini? Sean mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan dan menatap pemuda itu dengan tenang. Kamu! Habisi dia sampai mati! Pemuda itu tidak mendengarkan apa yang dikatakan Sean. Rasa sakit di tubuhnya dan penghinaan yang ada di benaknya menjurumuskannya ke dalam kemarahan yang membabi buta. Sean telah membuatnya jatuh berlutut di depan pintu masuk Hotel Lakeside. Pemuda itu tidak pernah dipermalukan begitu parah di depan umum sebelumnya. Untuk membalaskan dendamnya kepada Sean, pemuda itu berpikir bahwa dia harus membuat Sean berlutut padanya. Kenapa masih berdiri di situ? Buat orang lumpuh itu berlutut padaku. Kamu dengar itu? Pemuda itu memelototi sang petugas keamanan dan menggeram dengan gigi terkatup. Petugas keamanan itu pun seketika sadar. Dia ragu beberapa detik sebelum memutuskan bahwa pekerjaannya lebih penting. Dia lalu melayangkan pukulan pada Sean untuk mengamankan pekerjaannya. Bahkan tanpa melihat, Sean mampu menampik pukulan itu dengan telapak tangannya, yang mendarat lembut pada petugas keamanan itu. Bu! Telapak tangan Sean mendarat renyah di pergelangan tangan petugas keamanan itu. Ish! Petugas keamanan itu tersentak. Kemudian, dia mengambil beberapa langkah mundur tak terkendali. Meski sepintas terlihat lemah, hanya petugas keamanan itu sendirilah yang tahu betapa kuatnya tangkisan pada pergelangan tangannya. Sementara itu, kerumunan orang perlahan-lahan bertambah banyak. Orang-orang yang mengunjungi Hotel Lakeside adalah orang-orang dengan kekayaan bersih yang tinggi. Di hari lain, kejadian seperti itu tidak akan membuat mereka tertarik sedikit pun. Sebaliknya, mereka justru tertarik untuk mencari tahu apa yang akan terjadi pada orang lumpuh itu pada akhirnya. Bu! Langkah kaki panik terdengar mendekati tempat kejadian. Sekelompok kecil beranggotakan 8 petugas keamanan berlari untuk membantu sang manajer. Mereka semuanya kuat dan tegap, bersenjatakan tongkat karet hitam di tangan mereka. Pemuda yang jemarinya dipatahkan Sean itu merasa lebih percaya diri ketika melihat para petugas keamanan itu datang ke arahnya. Kamu sampah yang lumpuh, kamu hanyalah sampah kelas bawah. Akan aku pastikan kamu mati atas semua yang telah kamu lakukan padaku, pergi dan pukuli dia. Setelah dia berlutut, aku akan melihat apa yang akan aku lakukan padanya. Pemuda itu meraung sekali lagi,
mengertakkan giginya karena menahan rasa sakit di tangannya. Para petugas keamanan pun tak segan segera melaksanakan perintah pemuda itu, 8 tongkat karet dengan inti logam seketika mereka arahkan ke Sean. Meskipun Sean lumpuh, petugas keamanan tidak menunjukkan belas kasihan. Beberapa penonton ingin melerai, tetapi mereka menahan diri untuk tidak melakukannya. Kebanyakan orang di sana adalah pebisnis yang mengutamakan keuntungan. Jika mereka campur tangan dalam perkelahian itu dan secara tidak sengaja menyinggung manajer Hotel Lakeside, itu akan menjadi keputusan buruk yang tentu saja merugikan mereka. Itulah mengapa para penonton di sekitarnya memilih untuk diam dan pasif. Pemuda itu mengertakkan gigi dan meringis sambil memelototi Sean dengan dingin. Harus diakui bahwa Sean adalah petarung handal dengan kekuatan lengan yang mengejutkan. Namun, Sean tidak akan bertahan beberapa detik melawan kelompok 8 orang kuat itu. Aku akan memastikan sampai kursi rodamu pun akan hancur berkeping-keping. Pemuda itu terkekeh sementara beberapa penonton membantunya berdiri. Sementara itu, tongkat karet sudah dilayangkan di atas kepala Sean dan diayunkan ke bawah. Jika tongkat itu mengenai kepalanya, Sean akan mati di tempat atau mengalami gegar otak serius. Beberapa perempuan di antara penonton memejamkan mata dan berpaling, tidak mau melihat nasib mengerikan yang menanti Sean. Kraak! Tiba-tiba, Sean mengulurkan tangan dan menarik rem tangan kursi roda itu. Roda terkunci dan kursi roda tertanam dengan kuat di tanah. Segera setelah itu, Sean mengulurkan tangan tak acuh dan menyambar sebuah tongkat karet dalam sepersekian detik. Sebelum petugas keamanan itu sempat menyadari bahwa tongkatnya hilang dari tangannya, Sean meraih ujung tongkat yang lain dan mencambukannya ke arah petugas itu. Bab 162, Fahami dengan siapa kamu berbicara. Bu! Tongkat itu mendarat di dahi petugas keamanan itu, menyebabkannya langsung jatuh ke tanah. Dengan sapuan horizontal, Sean menyerang 3 petugas keamanan lainnya. Tongkat karet yang biasa itu kini tampak telah berubah menjadi senjata mematikan di tangannya. Dia menyerang begitu cepat hingga tidak ada yang bisa melihat gerakannya dengan jelas. Bu! 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 Suara tongkat yang menghantam tubuh itu bisa terdengar berulang kali. 8 penjaga keamanan itu jatuh ke lantai satu persatu. Meskipun memakai senjata yang sama, tongkat itu tampak berbeda ketika Sean yang menggunakannya. Tidak ada satu pun orang biasa yang bisa melawan kekuatan Sean. Petugas keamanan yang terkena tongkat karet Sean tersebut mengalami berbagai luka. Jika mereka beruntung, mereka akan gemetar dan mundur beberapa langkah. Namun, jika mereka tidak beruntung, mereka akan terlempar ke belakang sambil berteriak kesakitan. Jelas, setidaknya 1 tulang mereka patah. Pertarungan itu berakhir kurang dari 1 menit. Ke-8 petugas keamanan itu pun terkapar di lantai sambil mengerang kesakitan. Sedangkan Sean, dia masih duduk di kursi roda sambil memainkan tongkat karet di tangannya. Ekspresinya masih dingin dan tenang seperti biasanya. Pemuda itu terkejut bukan main. Semua pria dan wanita kaya yang ada di sekitarnya pun juga ikut tercengang. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Mereka tidak pernah mengira jika akhirnya akan jadi seperti ini. 8 orang kuat melawan orang lumpuh yang hanya duduk di kursi roda sudah seharusnya menghasilkan kemenangan yang mudah. Namun, tanpa disangka, orang lumpuh di kursi roda itu malah dengan mudahnya menaklukkan ke-8 orang kuat tersebut. Ini bagaikan adegan film. Pria Lamp, pemuda itu cukup ahli. Dia pasti berlatih bela diri. Benar. Aku ingin mempekerjakannya sebagai pengawalku. Dia bisa menyebutkan gaji yang dia inginkan. Aku pikir orang seperti dia tidak akan tergoda oleh uang. Para petinggi dan pebisnis kaya tercengang dengan kinerja Sean yang sangat mengesankan itu.
mereka saling berbisik membicarakannya. Ada lagi? Kemarilah. Sean membuang tongkat karetnya dan perlahan bersandar di kursi rodanya. Kamu! Pemuda dengan jari-jari patah itu menatap Sean tidak percaya. Sepertinya dia lupa bahwa tangannya sedang sakit. Kamu! Tunggu! Aku akan membuatmu membayar semua yang sudah kamu lakukan hari ini. Berikan aku HT itu. Aku akan memanggil semua petugas keamanan di sini. Aku bersumpah akan membunuhmu hari ini. Segera setelah sadar, pemuda manajer itu mengambil HT dari ikat pinggang seorang petugas keamanan. Hotel Lakeside memiliki hampir 30 lantai dan dilengkapi dengan fasilitas hiburan, relaksasi, dan akomodasi. Tentu saja, prosedur keamanan di sana sangatlah ketat. Seluruh hotel dilindungi oleh pasukan keamanan yang terdiri dari beberapa ratus orang. Pemuda itu tidak percaya bahwa orang lumpuh yang ada di depannya sekarang itu bisa melawan beberapa ratus orang. Aku akan membunuhmu hari ini. Pemuda itu menggeram dengan gigi terkatup. Dia menekan tombol di HT tersebut dan hendak mengeluarkan perintahnya. Berhenti! Tiba-tiba seseorang dari samping berteriak. Diam kamu! Pemuda itu membentak tanpa melihat siapa yang berbicara. Beraninya kamu! Kamu harus paham dengan siapa kamu berbicara. Orang itu meraung dingin. Kali ini, para penonton refleks menoleh ke arah suara itu. Seorang pria paruh baya dengan setelan klasik sedang melihat pemandangan itu dengan ekspresi kejam di wajahnya. Di belakangnya, nampak ada dua pelayan yang mengiringinya. Para taipan kaya terkejut melihat pria itu. Sean, di sisi lain, menyipitkan pandangannya. Di matanya, pria itu terlihat tidak asing. Ketika pemuda dengan HT tersebut melihat pria paruh baya tersebut, wajahnya menjadi pucat pasi dalam sekejap. Tuan Zhuiten, apa yang membawamu kemari? Pemuda itu seketika menyimpan HT yang dia genggam dan kemudian mengeluarkan senyuman palsu menjilat di wajahnya. Meskipun dia memiliki kepribadian yang sombong dan kasar, dia tahu bahwa dia tidak mampu menyinggung pria itu. Tuan Barnabas Zhuiten adalah anggota Dewan Pemerintahan. Dalam hal kewenangan, Dewan Pemerintahan tidak sepenting NSIA. Setiap wilayah di kota Riverfall secara langsung diatur oleh Dewan Pemerintah. Pengawas yang bertanggung jawab atas Dewan Pemerintahan daerah benar-benar memegang otoritas paling besar di wilayah tersebut. Meskipun Hotel Lakeside didukung oleh orang-orang yang berpengaruh, pilihan yang terbaik bagi mereka adalah tidak akan menentang otoritas Dewan. Pemuda itu hanyalah seorang manajer housekeeping. Dia tidak akan berani berulah di depan Barnabas. Tuan Zhuiten? Dia benar-benar Tuan Zhuiten. Akhir-akhir ini kamu begitu sibuk, Tuan Zhuiten. Banyak taipan kaya di sana yang berkenalan dengan Barnabas. Mereka menyapanya satu demi satu. Barnabas tidak membalas sapaan mereka. Dia hanya berjalan menuju tempat kejadian. Sean butuh waktu untuk mengingat siapa pria itu. Ketika dia membunuh Christian tempo hari dan orang-orang dari Dewan Pemerintahan membawanya pergi, Barnabas Zhuiten lah yang menjadi pengawas Dewan Pemerintahan. Saat itu, Barnabas hendak memutuskan hukuman untuk Sean ketika Richard Smith, Direktur NSIA, turun secara pribadi untuk membebaskan Sean. Pada akhirnya, Barnabas harus mengantar Sean keluar gedung secara pribadi. Tuan Zhuiten, kamu datang ke sini tepat pada waktunya. Tuan Zhuiten! Teriak pemuda itu. Dia gugup ketika melihat Barnabas tampak tidak senang. Orang lumpuh ini datang ke sini untuk membuat masalah, dan dia memukuli beberapa karyawanku. Kamu harus membantu kami. Pemuda itu berkata sambil melirik dengan arogan pada Sean. Bab 163, Aku akan membayar 2 kali lipat.
Pemuda itu cukup percaya diri bahwa Barnabas akan berpihak pada mereka. Lagi pula, Hotel Lakeside sudah lama bekerja sama dengan Barnabas. Seorang cacat belaka tidak akan mampu mengalahkannya. Dia tidak sabar melihat Sean ditangkap. "Jangan berpikir kamu kebal hukum!" Pemuda itu menyeringai. Barnabas, sebaliknya, ingin tertawa. "Memangnya kenapa jika Sean menghajar seseorang? Dia bisa membunuh seseorang dan lolos begitu saja." Barnabas tidak mengetahui identitas asli Sean ataukah Sean mengenal seseorang yang berpengaruh. Yang dia tahu, dia tidak mampu menyinggung Sean. Sebaliknya, dia harus menjilatnya. "Tuan Lane di sini adalah orang cacat. Bagaimana dia bisa memukuli seseorang? Memangnya aku begitu mudah tertipu?" Barnabas mendengus dingin dan membalas. "Hah?" Pemuda itu langsung terdiam. "Tuan Lane." "Siapa Tuan Lane? Apakah Tuan Zwaiten baru saja menyebutkan nama Tuan Lane yang cacat itu? Apakah Tuan Zwaiten, pengawas Dewan Pemerintahan Daerah, menyapa orang cacat itu dengan hormat? Ada apa ini?" Tiba-tiba, firasat pemuda itu menjadi tidak enak. Para taipan dan pebisnis yang melihat Sean menatapnya ragu. "Namun, dia memang memukuli karyawanku. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya pada orang-orang yang ada di sini. Mereka semua saksi mata." Cetus pemuda itu secara naluriah. Dia merasa linglung. "Lucu sekali. Tuan Lane adalah temanku, dan aku tahu bahwa dia tidak akan pernah mencari masalah dengan orang lain. Katakan padaku, mengapa aku harus percaya kata-katamu?" Ketika pemuda itu mendengar apa yang dikatakan Barnabas, wajahnya menjadi pucat pasi lagi. Orang-orang yang menyaksikan juga terkejut. "Wow! Dia teman Tuan Zwaiten. Sudah kuduga, ada banyak yang tidak kita ketahui. Bagaimanapun, aku sudah meremehkannya. Aku bahkan berpikir untuk mempekerjakannya sebagai pengawalku. Untung saja aku tidak mengatakannya dengan lantang." Orang-orang itu menjadi semakin bingung ketika mereka memikirkannya. "Jadi, apakah temanku memukuli seseorang?" Barnabas menoleh perlahan dan bertanya pada orang-orang yang menyaksikan itu. "Tidak. Itu tidak benar. Nama baikku yang jadi taruhannya. 200% tidak benar. Aku sudah mengawasi tempat kejadian. Bukankah begitu? Tuan Lane kesulitan untuk bergerak. Dia tidak akan memukuli siapapun." Para pebisnis dan taipan kaya itu cukup pintar untuk membaca situasi. Itulah alasan utama mereka bisa jadi kaya seperti sekarang ini. Ketika Barnabas menanyakan hal itu, orang-orang itu tahu apa yang harus dikatakan. "Jadi, kamu bilang temanku di sini memukuli karyawanmu?" Barnabas mengangguk puas, lalu menoleh menatap pemuda itu. Telinga pemuda itu berdenging. Dengan cepat, dia menggeleng dan melambaikan kedua tangannya. "Tidak. Tidak. Para penjaga keamanan itu tersandung sesuatu dan jatuh sendiri." Seketika itu, pemuda itu merasa sangat sedih. Sepertinya kebenaran tidak penting lagi. Meskipun pemuda itu telah dilukai oleh Sean, dia hanya bisa tersenyum dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Senyum di wajah, biasanya menendang seseorang saat mereka jatuh adalah sikap yang tidak sopan, tetapi Sean tidak peduli dengan kesopanan seperti itu. Ekspresi pemuda itu membeku. Pertanyaan itu sepertinya tidak asing baginya. Sebelumnya, Sean datang ke hotel untuk membahas kesepakatan bisnis. Pemuda itu merendahkan Sean dan mengajukan pertanyaan itu padanya. Sekarang, Sean menanyakan pertanyaan yang sama padanya.
Senyum di wajah pemuda itu telah berubah menjadi meringis jelek. Dia terbiasa sombong, tetapi hari ini dia harus tunduk pada orang cacat. Dia merasa geram, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Barnabas tahu persis maksud di balik ucapan Sean. Sean tidak puas dengan cara Barnabas menangani masalah ini. Panggil pimpinan yang bertanggung jawab di sini, sekarang. Aku telah mendapatkan laporan dari banyak orang bahwa beberapa bisnismu di sini merekayasa celah hukum tertentu. Aku akan melakukan audit menyeluruh terhadap hotel ini sekarang, dan aku harap kalian semua mau bekerja sama denganku. Pemuda itu gemetar saat mendengar apa yang dikatakan Barnabas. Tamat riwayatku, benar-benar tamat. Batinnya. Sebuah tempat sebesar Hotel Lakeside pasti telah melanggar hukum dan memiliki beberapa transaksi terlarang. Hal-hal itu sudah menjadi sesuatu yang normal, tetapi jika pihak berwenang ingin menindak mereka, hotel ini tidak akan bisa lolos begitu saja. Jika Hotel Lakeside benar-benar diaudit, pemuda itu yang akan disalahkan. Tanggung jawab itu terlalu besar untuk dia tanggung. Tuan Zwaiten, Tuan Lane, tolong maafkan saya. Bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk memperbaiki diri? Pemuda itu merangkak ke sisi Sean dan berbicara dengan suara yang menjilat dengan sungguh-sungguh. Dia bertindak serendah mungkin. Sudah cukup! Panggil orang yang bertanggung jawab di sini sekarang! Kita akan membahas tindakan lebih lanjut dengan mereka. Kata Barnabas kepada pemuda itu dengan tidak sabar. Baik. Pemuda itu menggeretakkan gigi dan mengangguk. Kemudian, dia menghubungi penanggung jawab hotel. Di ruang tunggu VIP hotel, Barnabas dan Sean berbincang-bincang. Kemudian, Barnabas bertanya pada Sean apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Melihat Sean tidak mau menyebabkan hotel itu mendapat masalah, Barnabas meninggalkan nomor kontaknya dan segera pergi. Dia tahu bahwa Sean memiliki masalah pribadi tertentu yang harus didiskusikan dengan pihak hotel, jadi dia tidak akan mengganggunya. Barnabas sudah menyatakan bahwa Sean adalah temannya, jadi orang-orang dari hotel itu tidak akan mempersulit Sean. Tak lama kemudian, wakil manajer umum hotel buru-buru tiba di ruang tunggu VIP. Oh, Anda pasti Tuan Lane, kan? Saya pernah mendengar tentang Anda sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya wakil manajer umum bertemu Sean, tetapi dia tampak seperti teman lama. Aku akan langsung ke intinya. Hawkinson sudah menyewa seluruh hotel ini, kan? Sean menyilangkan tangannya. Dia tidak akan bertele-tele. Iya. Manajer paruh baya itu terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi dia segera menjawabnya dengan jujur. Berapa dia membayarnya? Aku akan membayar 2 kali lipat. Setelah mengatakan itu, Sean mengeluarkan kartu Diamond Bank kota Riverfall-nya dan meletakkannya di atas meja.